Coba. Coba Nek, coba stay Nek. Mana nama kau pesan? Chinatown. Menemani ibu pejabat belanja. Nah, sudah hari keberapa, Mama? Hari 8. Jadi kita 10 hari, jadi sisa 2 hari lagi. Dadah. Halo, Nek. Di mana, Nek, ini? Di Masjid Putrajaya. Rame orang. Itu mirip-mirip Barelang apa? Nah. Nah. Saat ini kita akan bahas mengenai all about Malaysia, tapi especially pada saat ini kita akan bahas mengenai tourism Malaysia and medical tourism Malaysia. Jadi dua topik yang berbeda, tapi kita satukan menjadi wisata medis kesehatan di Malaysia. Di tahun 2017 hampir 25 juta orang wisatawan asing berkunjung ke Malaysia. Artinya Malaysia bisa dikatakan sebagai salah satu tujuan destinasi wisata yang sangat populer dan banyak dikunjungi oleh warga dunia. Bahkan bagi saya yang berasal dari Padang, Malaka sendiri memiliki tempat yang istimewa. Selain budaya yang hampir sama, bahkan kita sangat memprioritaskan untuk berobat di Malaka, dan hampir seluruh keluarga saya berobat di Malaka. Lalu ada pertanyaan menggelitik bagi kita, kenapa sih Malaysia menjadi tujuan destinasi kesehatan atau wisata medis yang sangat populer di dunia? Kita akan bahas ada 5 faktor atau 5 alasan yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, biaya yang terjangkau atau biaya yang murah. Seperti kita ketahui, menurut Malay Mail Online, operasi transplantasi jantung di Amerika di tahun 2007 menghabiskan 7.000 sampai 200.000 US dollar, sedangkan di Malaysia hanya membutuhkan 9.000 US dollar, tentunya dengan fasilitas dan tindakan yang sama. Tentunya ini sangat mudah dan sangat murah. Yang kedua, layanan kesehatan yang berkualitas, tentunya dengan pelayanan yang sangat ramah, service end-to-end, serta tenaga medis yang sangat berkualitas, serta peralatan yang sangat canggih dan up-to-date, membuat Malaysia layak dan pantas dinobatkan sebagai tujuan medis dunia. Yang ketiga, yaitu pendampingan pasien. Ada konsultan kesehatan yang kita bisa berkonsultasi perihal pengobatan, pengobatan atau rincian biaya yang akan dibutuhkan nanti, sehingga pasien ataupun calon pasien tidak bingung dan tidak memiliki kendala yang berarti karena sudah dibantu. Bahkan di bandara sendiri ada lounge khusus yang membantu calon pasien dalam yang ingin melakukan pengobatan di Malaysia. Bahkan di tempat saya di Padang ada konsultan khusus kesehatan yang akan membantu calon pasien yang akan berobat ke Malaka ataupun ke Malaysia. Yang keempat adalah interpreter dan Muslim friendly. Tentunya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang serumur tentunya tidak memiliki kendala atau perbedaan yang berarti. Artinya kita masih bisa memahami dan mengerti dari bahasa Melayu tersebut. Kendati pun menggunakan bahasa Inggris, disediakan jasa penerjemah yang membantu pasien ataupun calon pasien dalam melakukan pengobatan atau berkonsultasi. Dan tentunya sebagai mayoritas Muslim, kita merasa tidak begitu khawatir dengan hal yang ada karena memang sesuai dengan kaidah syariat Islam. So, don't feel worry about it. Dan yang terakhir adalah destinasi wisata yang menarik. Seperti kita ketahui bahwa Malaysia banyak banget tempat-tempat yang menarik yang bisa kita kunjungi. Untuk wisata medis sendiri,
image yang selama ini serem, selama ini scary, selama ini menakutkan tentunya bisa kita ubah, karena memang selain kita habis berobat, habis medical check up atau sekedar kontrol, kita bisa melakukan wisata ataupun bisa berjalan-jalan ke tempat destinasi yang menarik di Malaysia. Sebagai ketahui, mungkin jika kita ke KL, kita bisa jalan-jalan ke Twin Tower ataupun Menara Petromas atau Menara Kembar. Kalau kita ke Penang, kita bisa jalan-jalan ke Bukit Bendera, atau bahkan jika kita ke Malacca, kita bisa ke Malacca River ataupun ke Jongka Street untuk shopping dan menikmati indahnya bangunan yang di sana. So guys, tunggu apa lagi? Kita bisa berobat di Malaysia, kita bisa medical check up di Malaysia, dan kita bisa kontur di Malaysia. Bahkan kita juga bisa melakukan traveling di Malaysia. Wisata medis in Malaysia. Malaysia bisa!